Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor dimanapun Bapak Ibu berada, perkenalkan saya Dr. Jamila S. Hum MAG dengan NIDN 0726078104 dengan jabatan fungsional lektor. Saya merupakan salah satu dosen di Home Base Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumeneb sejak tahun 2019. Spesialisasi mengajar saya pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, evaluasi pembelajaran, dan statistik pendidikan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran, yaitu pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester 6. Pada video ini saya akan menyampaikan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tentunya mata kuliah ini tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MKK 8945 yang memiliki bobot 2 SKS pada semester 6 pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berikut ini adalah materi perkuliahan MPP yang saya berikan kepada mahasiswa dengan jumlah pertemuan 16 kali yang terdiri dari 14 kali pertemuan secara langsung dan proyek, pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan lagi ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan adalah mahasiswa mampu mempelajari materi tentang pengertian dan langkah-langkah dalam penelitian pendidikan, cara mengidentifikasi masalah pendidikan, cara melakukan kajian pustaka dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang akurat, yang relevan, penyusunan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesa penelitian, langkah-langkah dalam pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif, bagaimana cara mahasiswa nanti bisa menganalisis data, mengevaluasi, dan bagaimana nanti mahasiswa bisa membuat proposal penelitian yang merupakan goal dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Prodi 1 CPL Sikap. CPL Sikap menunjukkan bahwa mahasiswa bisa bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL Pengetahuan, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengelola penelitian, pendidikan, dan pembelajaran di sekolah dasar. CPL 3, keterampilan umum, bagaimana mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisa dan informasi dan data. CPL 4, keterampilan khusus, mahasiswa mampu menerapkan penelitian pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Adapun CPMK mata kuliah yaitu CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian masalah di sekolah dasar. CPMK ketiga, bagaimana mahasiswa nanti mampu menyusun proposal penelitian. Dan yang terakhir CPMK 4, mahasiswa mampu merancang dan menyusun proposal penelitian pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Sedangkan bahan kajian pada materi pembelajaran yang pertama yaitu perkenalan kontrak perkuliahan,
Yang kedua, bagaimana kita tahu penelitian pendidikan, pentingnya penelitian pendidikan. Yang ketiga, masalah penelitian dan tujuan penelitian, kajian pustaka dan teori penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesa. Pendekatan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ketujuh, skala pengukuran, instrumen penelitian, dan penyusunan variabel penelitian. Yang kedelapan, metode penelitian baik itu kualitatif dan kuantitatif. Kesembilan, metode pengumpulan data. Kesepuluh, teknik analisa data. Dan yang terakhir, bagaimana mahasiswa nanti bisa menyusun daftar pustaka, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Adapun pustaka, kajian pustaka atau materi yang dikaji dalam metodologi penelitian ini ada dua sumber utama, yaitu buku yang saya tulis, buku utama, referensi utama, yaitu metodologi penelitian bagi mahasiswa. Ini buku wajib. Dan yang kedua adalah book chapter, metodologi penelitian untuk PGSD dan PGMI, dan berbagai sumber utama dan sumber referensi yang berasal dari buku, artikel, maupun hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik perkuliahan mata kuliah MPP. Yang pertama yaitu delivery. Delivery ini bertujuan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa. Sebelum saya menyampaikan materi, saya membuat RPS. RPS di sini digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah MPP ini ada berbagai metode, yaitu pertama tatap muka atau secara langsung. Yang kedua adalah case method. Setiap pekan saya memberikan masalah sesuai dengan kajian materi tiap pekannya, yang bertujuan agar mahasiswa bisa menyelesaikan, sehingga mahasiswa bisa berpikir kritis, dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan penelitian masalah di sekolah dasar, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah project based learning. Saya memberikan praktek secara mandiri dan kelompok. Ini ada tugas ke sekolah sehingga mahasiswa bisa menemukan masalah secara langsung yang nanti dijadikan goal pembuatan skripsi di akhir semester. Yang kedua, metode pembelajaran yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya menggunakan model yang bervariasi, yaitu secara langsung agar mahasiswa dan bisa berinteraksi secara kondusif dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran mahasiswa merasa senang menerima mata kuliah dan juga bisa bertanya secara langsung, sehingga mahasiswa bisa berpikir kritis dalam tiap pekannya dalam memperoleh materi perkuliahan. Selanjutnya, saya juga akan memberikan feedback tugas baik individu maupun kelompok yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, sehingga mereka bisa mempelajari apa kekurangan dan kelebihan dari tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Metode yang terakhir yaitu assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya juga sudah menyampaikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa, di mana salah satu isi kontrak perkuliahan adalah assessment. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas adalah terdiri dari 4 indikator. 30% presensi dan keaktifan di kelas, 20% tugas baik individu maupun kelompok, 20% nilai dari UTS, dan 30% nilai UAS. Dengan tujuan mahasiswa diharapkan telah mengetahui dan diharapkan mahasiswa bisa membuat strategi dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di semester 6.
Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Oke. Pada pertemuan kita kali ini, kita bertemu kembali di tetap mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, ya. Masih ingat mata kuliah metodologi penelitian kita kali ini sudah memasuki pertemuan ke-9. Sebelum kita berdiskusi tentang materi ke-9 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman semuanya, untuk mengingat pertemuan yang kemarin, tentunya kita masih ingat ya, pertemuan ke-8 kita membahas tentang metodologi penelitian, macam-macam metodologi penelitian, karena mata kuliah ini di pertemuan ini merupakan inti dari mata kuliah metodologi penelitian yang akan jadi rujukan teman-teman mahasiswa ketika nanti akan membuat proposal penelitian. Karena sudah di kontrak perkuliahan kemarin, Ibu menyampaikan bahwa tugas akhir dari perkuliahan kita hari ini adalah membuat proposal penelitian. Kita feedback terlebih dahulu ya. Bisa? Bisa. Siapa yang mau mereview kembali perkuliahan yang kemarin? Silahkan, Saleh. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu penelitian serta jenis-jenisnya. Nah, kemarin yang Ibu sampaikan dari jenis-jenis penelitian yaitu ada 4. Ya. Pertama ada penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, yang ketiga penelitian tindakan keras atau etika, dan yang terakhir yaitu penelitian research and development atau yang biasa disebut dengan pengembangan. Oke, terima kasih. Respon dari memorinya Saleh masih mengingat jenis-jenis penelitian ya. Selanjutnya di pertemuan 9 ada materi tentang metode pengumpulan data. Tentunya ini akan menjawab apa yang disampaikan oleh Saleh tentang metode pengumpulan data tadi. Metode pengumpulan data. Metode ada sendiri, pengumpulan data. Apa itu metode? Teknik yang akan kita gunakan ya. Apakah yang disampaikan Abror itu benar atau tidak, kita diskusi bareng. Ibu lanjut ya. Nah, di teknik pengumpulan data itu ada 2 sumber data yang wajib Anda gunakan di pengumpulan data. Ada sumber data primer dan data sekunder. Primer itu data utama. Utama berarti gimana kalau utama itu? Cara pengumpulan data dengan menggunakan data utama. Apa yang saya sampaikan tadi itu ada kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner, pernah mengisi kuesioner? Pernah teman-teman mengisi kuesioner? Ya. Pernah ya? Tentang apa? Dari kampus Ibu. Dari kampus ya, tentang apa? Tentang? Kinerja dosen. Betul nggak berupa pertanyaan tentang pertanyaan tertulis? Ya, benar. Tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. Iya kan? Kuesionernya itu bisa secara langsung disodorkan kepada si responden untuk diisi, bisa melalui Google Form. Tetapi intinya kita akan mengetahui daftar-daftar pertanyaan dan itu akan dijawab oleh responden melalui kuesioner. Pernah, yang kedua, pernah Anda mengobservasi? Semester 6 ini pernah nggak kalian disuruh dosennya mengobservasi di sekolah atau di kelas atau dimanapun? Pernah. Apakah langsung observasi seperti ini? Apakah saya mengobservasi seperti ini langsung melihat? Ada syaratnya enggak? Ada apa? Ada lembar observasi. Contoh. Misalnya, tadi Saudara Abrari menyampaikan bahwa pernah mengisi angket
kinerja dosen. Nah, di lembar observasi itu untuk misalnya nanti itu dijadikan data sekunder ya. Itu kita membuat lembar observasi satu apa? Apakah dalam pembelajaran sudah mempunyai RPS? Jawabannya kalau di lembar observasi ya atau tidak. Jawabannya dua atau secara kalimat atau dibuat menjadi panjang jawabannya kalau lembar observasi? Singkat ya? Ya, iya dan tidak. Betul. Atau ada jawaban lain? Jawaban lain selain ya dan tidak misalkan? Ada apa? Itu sangat baik. Sangat baik. Itu ada di Oke, boleh. Itu juga bisa di kuesioner juga boleh. Nah, nanti kita belajar sangat baik, tidak baik itu ada di slide berikutnya. Yang penting Anda memahami itu ya. Nah, itu juga menjadi alat Anda nanti ketika nanti mengumpulkan penelitian. Nah, selanjutnya ini wawancara. Ini sering ini. Ini yang paling sering digunakan ketika Anda nanti teman-teman semua ketika sudah observasi di kelas, observasi di lapangan, observasi tentang apa saja yang ditugaskan oleh dosennya. Jadi teman-teman nggak asal berwawancara. Ya, silahkan nanti Anda berdiskusi, nanti saya akan kasih tugas proyeknya nanti. Silakan nanti dipahami. Oke, lanjut. Nih, yang sering kita lakukan adalah dokumentasi. Nah, teman-teman kan sudah punya materi yang kemarin saya kasihkan ya, yang artikel, masih ingat? Ya. Artikel? Ya. Ingat ya? Artikel itu sama yang dikaitkan dengan pertanyaannya Abrori tadi, jawaban Abrori, kinerja dosen. Nah, itu kita nanti itu. Selanjutnya, kuesioner. Nah, ini sering kali nanti teman-teman menjawab itu ya. Petunjuk pengisian kuesioner. Jangan-jangan nanti ketika Anda menjawab S itu nggak tahu skornya berapa. Apakah nanti negatif atau positif? Ya. Kenapa? Digarap? Kalau tidak ada petunjuknya gimana? Nah, bingung nggak kalian? Bingung. Mau menjawab apa? Nanti jangan-jangan jawaban itu tidak sesuai dengan hasil penelitian. Kalau tidak sesuai berarti Anda penelitiannya tidak valid. Karena syarat penelitian itu harus valid dan dipercaya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini ada, nah ini kuesioner tadi yang menggunakan skala-skala. Skala itu ada skala Likert, skala Goodman, ada skala semantik diferensial, racing skala, hedonik. Yang sering Anda gunakan itu SS, S, TS, R apa? R ragu, pernah? Ragu. Atau ada satu kolom itu langsung begini. Pernah nggak teman-teman di kuesioner begini? Gini, ada modelnya yang seperti ini. Pernah mengisi seperti itu? Pernah? Ada yang langsung SS, ada yang ini langsung 5, 4, 3, 2, 1. Tapi Anda tidak tahu ini S ini intinya apa? Tahu? Satu ini artinya apa? Misalkan ini kan tadi ada yang bilang sangat setuju, tidak setuju. Nah, terus gini ya, 5 ada yang 4 ya. Apa? Ini termasuk skala apa? Skala Likert. Skala Likert. Ada lagi, betul nggak skala Likert itu? Kita cek di sini. Nah, teman-teman nanti. Ya, jadi kalau Anda menjawab sangat setuju, itu apa? Di sini terlihat itu pendapat, tindakan, sikap. Masa nanti ketika sikap jawabannya sangat setuju. Jadi ketika kita nanti membuat pernyataan, kalau ini misalnya bekerja dengan ulet dan tekun, itu termasuk pendapat, tindakan atau sikap? Nih,
4, 3, 2, 1. Bekerja dengan ulet dan tekun. Apakah itu termasuk jawaban skala Likert yang sikap, tindakan, atau pendapat? Kenapa sikap? Karena bekerja termasuk dari sikap seorang. Berani mengambil resiko, nggak ada jawabannya ya. Kita lanjut di sini lagi. Nah, skala yang tadi itu, mengecek harga barang sebelum membeli. Ya, tidak. Pendapat nggak itu? Atau pengalaman? Membeli barang yang sudah kadaluarsa, pernah belum pernah? Nah, jadi sudah memahami ya. Kalau kemarin Anda mengisi melalui Google Form itu terbuka, tertutup, positif, negatif? Terbuka, tertutup dulu. Tertutup. Atau ketika Anda teman-teman semua ngisi kuesioner itu ada kayak gini nggak? Kamu jawabannya apa? Nggak ada. Ada biasanya ada. Sekarang silakan Anda berdiskusi untuk memahami. Anda silakan dicatat per kelompok. Silakan yang artikel kemarin silakan. Artikel kemarin nanti kita berdiskusi metode apa yang digunakan. Ayo, silahkan. Nanti dijawab. Ayo, silahkan dijawab. Yang kemarin artikel yang sudah saya kasihkan, untuk mengingatnya kembali ini ya saya. Silakan ini dilihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Kita fokus yang metode ya. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kurang? Sudah? Kita bahas yang ini ya. Oi, kelihatan? Kelihatan. Nah, kita review sebentar. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, Ibu. Masuk semua? Ya. Kita lihat dulu artikelnya. Ini artikel tentang model evaluasi kinerja dosen ya. Yuk, silakan Anda kerjakan. 5 menit cukup. Nah, untuk kegiatan yang ini, kelompok ini nanti dipresentasikan. Kegiatan review artikel ini dipresentasikan minggu depan. Ini menjadi alat kalian nanti ketika menganalisa data. Tetapi saya akan sampaikan sedikit. Jadi ketika kita nanti membuat kuesioner atau angket ini nih ya, di instrumen penilaian kinerja dosen itu tidak asal, tetapi kinerja dosen itu apa, konstruk itu, kisi-kisi instrumen kinerja dosen itu apa saja. Kita bisa membuat sebanyak 50 kisi-kisi instrumen. Dari 50 itu kita bisa background menjadi mana yang wawancara, mana yang tadi teman-teman sampaikan di kuesioner, mana yang itu kita observasi. Kita bisa pilih itu. Nah, setelah itu kita review apakah pernyataan yang 50 itu sesuai tidak dengan rumusan masalah. Setelah itu kalau ada lembar itu revisi bisa disempurnakan, itu ada penyempurnaan kisi-kisi. Selanjutnya butir-butir instrumen, baru nanti setelah
setelah itu divalidasi. Jadi teman-teman yang menggunakan angket, tidak langsung angket itu dikasihkan ke responden, tetapi angket itu harus divalidasi oleh validator ahli. Baik, dari apa yang saya sampaikan tadi, ada nggak teman-teman yang mau bertanya atau tidak memahami apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Ada satu mahasiswa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Menyimpulkan? Ada? Silahkan, Subaidi. Belajar dari ini kita mempelajari tentang metode pengumpulan data. Di mana metode pengumpulan data itu yang sudah disampaikan oleh Ibu, yang saya pahami itu adalah cara bagaimana mengumpulkan data, informasi, kemudian lain sebagainya. Yang itu tujuannya untuk sebagai penunjang dan data itu bisa direlevasikan dengan penelitian yang kita ambil itu. Sehingga itu datanya jadi penelitiannya itu jadi valid, reliable dan relevan. Kemudian dalam pengumpulan data itu ada data primer dan sekunder, dan di mana teknik pengumpulan data itu menurut yang sampai Ibu paparkan dari tadi itu ada kuesioner, kemudian wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih ya. Responnya sudah baik dan menggambarkan isi dari keseluruhan ya. Iya. Jadi saya menggaris bawahi umpan balik terhadap apa yang disampaikan saudara teman kita ya, Subaidi, bahwa ini merupakan salah satu alat yang wajib teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman sudah di lapangan. Teknik caranya kita, karena kualitatif sama kuantitatif caranya beda. Meskipun wawancara, tapi wawancaranya kita nanti beda. Ada yang terstruktur, tidak terstruktur, ada nanti angketnya tertutup dan terbuka. Ada yang observasinya secara langsung dan tidak langsung. Tentu kita sesuaikan semuanya itu berdasarkan masalah apa yang akan kita teliti. Itu ya? Sudah paham semua? Sudah merefresh kembali. Jadi ini alat bedah kita nanti ketika kita ketemu di pertemuan ke-10, teknik analisa data. Kalau nggak ada teknik pengumpulan data, kita nggak akan bisa menganalisa data. Karena analisa data kualitatif sama kuantitatif yang minggu depan akan Ibu sampaikan itu beda tekniknya. Ya kan? Ya, Ibu. Kalau yang di buku panduan silahkan nanti dilihat. Kalau yang kualitatif mungkin pakai analisa data kualitatif. Nanti bukunya menggunakan yang putih, Mills dan Haberman. Kalau yang nanti kuantitatif menggunakan data angket atau kuesioner dengan pengaruh itu variabel dan X dan Y, bisa menggunakan SPSS. Bukunya Sugiono, iya betul, bukunya Sugiono bisa dijadikan referensi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa presensi tadi sudah saya sampaikan, masuk semua ya satu kelas ini. Iya, oke. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.